Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Selling Skill. Saya di sini sebagai presentator pertama, sebelumnya akan menjelaskan apa itu selling skill. Nah, selling skill dalam manajemen pemasaran syariah adalah kemampuan atau pengetahuan untuk melakukan tindakan tertentu dalam rangka meningkatkan penjualan. Nah, dari itu dalam perkembangan ekonomi syariah global yang pesat ini telah membuka peluang besar bagi pelaku bisnis, khususnya di bidang manajemen pemasaran syariah. Namun, persaingan yang semakin ketat di pasar syariah menuntut para pemasar untuk menguasai selling skill yang efektif dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Nah, maka selling skill tersebut rekan-rekan saya akan menjelaskan poin-poinnya, yaitu selling skill yang termasuk dari selling skill adalah canvassing, prospecting, approaching, presentation, handling objektif, dan closing deal. Baik, masuk pada poin yang pertama, yaitu canvassing. Apa itu canvassing? Nah, canvassing yaitu adalah aktivitas terencana yang dilakukan oleh seseorang untuk menawarkan, mendistribusikan, dan mencari pesanan penjual atas produk dan jasa, termasuk menyampaikan dan mengumpulkan informasi tertentu dari para pengecer atau konsumen. Canvasser atau orang yang mencari tersebut harus mencari mitra atau agen berupa outlet yang tersebar merata sampai ke pinggiran kota. Nantinya mitra outlet tersebut menjual produk-produk langsung ke konsumen. Dan juga canvassing adalah kemampuan seseorang untuk mencari dan mengidentifikasi calon pelanggan yang potensial dengan tetap menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai syariah. Demikian dari poin tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan materi kedua dan ketiga, yaitu tentang prospecting atau identifikasi prospek. Prospecting adalah tahap awal di mana tenaga penjual mencari dan mengidentifikasi calon pelanggan. Prosesnya dengan cara mendekati calon pelanggan secara langsung, memperkenalkan produk, dan membangun hubungan awal dengan mereka. Pada tahap ini penting untuk memahami kebutuhan calon pelanggan dan membangun kepercayaan dengan komunikasi yang jujur. Materi ketiga itu tentang approaching atau pendekatan. Tahap ini adalah langkah pertama bagi tenaga penjual untuk mengenalkan diri, perusahaan, serta produk atau jasa yang ditawarkan. Dalam pendekatan ini, penjual juga harus mendengarkan harapan calon pelanggan dan menjawabnya dengan tepat. Di sini penjual menyampaikan nilai tambah produk secara profesional dan dalam konteks syariah, menyampaikan manfaat produk sesuai dengan nilai-nilai etika Islam. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan yaitu penyajian presentation. Dalam tahap penyajian, seseorang penjual harus dapat menjual produk sambil mengetahui kebutuhan konsumen. Ini mencakup pemecahan masalah, membantu calon konsumen mengatasi persoalan terkait produk. Selanjutnya yaitu komunikasi yang baik, menggunakan tata bahasa yang baik dan sopan, serta menyampaikan informasi secara jelas dan tidak berbelit-belit. Selanjutnya yaitu memberikan manfaat dan kelebihan, menjelaskan ide, manfaat dan keunggulan produk secara menarik. Selanjutnya yaitu mengelola keberatan atau handling objection. Mengelola keberatan adalah proses di mana penjual menghadapi penolakan dari calon pelanggan. Beberapa poin penting dalam keberatan
identifikasi dan klarifikasi. Penjual perlu mengidentifikasi dan menjelaskan penyebab penolakan tanpa memaksa. Selanjutnya yaitu penolak tidak selalu kegagalan. Penolak pertama tidak berarti kegagalan total. Sering kali dapat diketahui dengan penerima di kesempatan berikutnya. Selanjutnya yaitu penyebab penolakan. Penolakan sering disebabkan oleh informasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau kurang jelas atau tidak menunjukkan manfaat produk. Penolakan yang baik mengenai keberatan dengan sabar, menjelaskan solusi yang tepat dan menjaga hubungan baik dengan calon pelanggan. Dengan memahami penerapan kedua aspek ini, penjual dapat meningkatkan aktivitas penjual dan mengembangkan hubungan yang baik dengan pelanggan. Ini kita kalau bisa menerapkan aspek ini, kita di sini bisa menarik banyak pelanggan. Begitu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama saya Ilman ingin melanjutkan materi selanjutnya yaitu F, closing deal atau penutup. Jadi closing deal itu merujuk pada sebuah tahapan akhir dari suatu transaksi atau bisnis yang dimana itu teman-teman semua pihaknya itu terlibat mencapai kesepakatan bersama dan menyelesaikan semua syarat-syarat penjualan, kontrak atau investasi. Ini menandakan penyelesaian yang sukses dari negosiasi dan formalitas perjanjian. Biasanya ini melibatkan penandatanganan kontrak, pertukaran dana atau aset, dan penetapan syarat-syarat yang telah disepakati dari awal. Begitu. Terus spesifik dari yang dimaksud dengan closing deal ini dapat bervariasi teman-teman tergantung pada jenis kesepakatan. Akan tetapi selalu mewakili titik di mana kesepakatan tersebut secara hukum dan resmi meningkat. Begitu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.